Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita semua kemerdekaan lahiriah, kemerdekaan batiniah, dan semuanya menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman berapa? 13 sekarang. Paling atas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya. Iya. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Ali ibn Abi Talibin, an Ali ibn Abi Talibin, an Ali ibn Abi Talibin, dari Ali bin Abi Talib, dari Sayyidina Ali ya, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu, semoga Allah ridha, radhiyallahu, semoga Allah ridha, anhu, darinya, radhiyallahu, semoga Allah ridha, anhu, darinya, kepadanya boleh ya. Annahu, bahwa ia, annahu, bahwa ia, maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qala, berkata, annahu, bahwa ia, qala, berkata, lil murai, lil murai, bagi orang riya, bagi orang riya, arba'u, itu 4, arba'u, itu 4, alamatin, ciri, alamatin, ciri, yaksulu, ia malas beramal, yaksulu, ia malas beramal, malas beramal. Idza kana wahdahu,
Idza kana wahdahu, jika sendiri. Idza kana wahdahu, jika sendiri. Wa yanshatu, dan ia rajin beramal. Wa yanshatu, dan ia rajin beramal. Idza kana ma'an nasi, idza kana ma'an nasi, idza kana ma'an nasi, jika bersama manusia. Idza kana ma'an nasi, jika bersama manusia. Wa yazidu, dan ia menambah atau meningkatkan, boleh ya. Wa yazidu, dan ia menambah. Wa yazidu, dan ia menambah. Fil amali, di dalam amal. Amal soleh maksudnya. Fil amali, di dalam amal. Idza asna, jika dipuji. Idza asna, jika dipuji. Alaihi, atasnya. Alaihi, atasnya. Wa yanqusu, dan ia mengurangi. Dan ia mengurangi, maksudnya mengurangi amal ya, amal soleh. Wa yanqusu, dan ia mengurangi. Idza zamma, idza zamma, bila dicela. Bila dicela. Bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Sudah? Alhamdulillah. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan, an Ali ibni Abi Thalibin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga Allah ridha, annahu, bahwa ia, qala, berkata, lil murai, bagi orang riya, arba'u, itu 4, alamatin, ciri. Yaksulu, ia malas beramal, idza kana wahdahu, jika sendiri. Wa yanshatu, dan ia rajin beramal, idza kana ma'an nasi, jika bersama manusia. Wa yazidu, dan ia menambah,
fil amali di dalam amal, idza asna jika dipuji, alaihi atasnya, wa yanqusu dan ia mengurangi, idza dzamma bila dicela, bihi dengannya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hatinya selalu dibersihkan dan disucikan Allah, sebelum dijelaskan, mohon keikhlasannya membaca suratul Fatihah. Yang pertama dari Mama Andin tadi ada urusan tanah ya? Oh, sertifikat tanah. Oh gitu. Untuk RT sini ya? Sedang sama Pak RT lagi di sidang ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya, Allah permudah urusannya, Allah sukseskan urusannya, Allah berkahi usahanya, diberikan pahala yang melimpah oleh Allah, diberikan keselamatan dan kesuksesan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Satu lagi Fatihah untuk Ibu Iyum binti Fulan sama Ibu Sumiati, ibunya Bang Oji ya? Ibunya Bang Oji. Iya. Ibu Sumiati kalau salah. Ya. Yang sedang kurang sehat. Ibu Encum. Iya. Dipanggilnya Umi ya. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah lahiriah batiniahnya sehatkan, Allah afiatkan, atau Allah berikan yang terbaik menurut Allah untuk mereka. Dan semoga ya Allah, siapapun yang membaca suratul Fatihah, sehatkan lahiriahnya, sehatkan batiniahnya juga, afiatkan pula ya Allah. Terkhusus untuk Ibu Iyum dan Ibu Encum, semoga Engkau berikan kesehatan yang sempurna ya Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Biar dikabul, udah hafal belum salawatnya? Salawat yang kemarin tuh, salawat Busyra, udah hafal ya? Insya Allah. Bacanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina
Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita dapat kabar gembira dari dua Fatihah yang tadi kita maksudkan dan niatkan. Semoga Allah berikan kabar gembira. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang selalu dipandang hatinya dengan kasih sayang dari Allah, pada kali ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajha, bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajha itu berkata, lil murai, bagi orang yang riya, arba'u alamatin, itu ada 4 ciri atau tanda. Kalau kita pengen tahu kita ini termasuk golongan itu atau tidak, maka dilihat. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada kita ya. Amin ya rabbal. Kalau salah satunya ada atau keempat-empatnya ada, tandanya orang itu riya. Apa artinya riya? Ya, pengen dipandang baik orang lain. Jadi kalau riya itu dari ro'a itu artinya melihat, pengen dilihat baik sama orang, namanya riya. Ada penyakit hati lagi namanya sum'ah. Kalau sum'ah itu dari sami'a itu artinya mendengar, pengen populer namanya di mana-mana. Pengen dibicarakan baik sama orang lain, didengar oleh dirinya, dipuji-puji oleh orang lain. Ya sama aja lah, 11-12. Kalau sum'ah itu pengen terdengar populer di seluruh penjuru dunia, kalau riya pengen dipandang baik, dinilai baik oleh orang lain. Ciri orang yang riya itu ada 4 menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, yaksulu idza kana wahdah. Dia malas untuk melaksanakan amal-amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika sendiri. Idza kana wahdah, jika dia lagi sendiri. Kalau dia sendirian malas ibadah. Nah, ini cirinya orang itu riya. Giliran sendiri baca suratnya kul ya falak annas at-takatsur. Halo? Itu diputer-puter. Kalau cinta sih nggak masalah. Ya. Tapi kalau nggak ada cintanya ya nggak masalah juga sih, nggak apa-apa juga. Cuma ketika ada orang lain, mertua lewat mertua, dia sholatnya lama. Kalau sendirian, dia habis sholat langsung beraktivitas yang lain. Enggak doa dulu, enggak zikir dulu. Dilihat ada orang lain yang melihatnya, dia zikirnya lama. Nah itu tuh namanya riya. Jadi ciri yang pertama orang riya itu, kalau sendirian dia males beramal soleh. Di rumah lagi sendirian, ya nggak ada orang, anak-anak pada sekolah, sendirian aja pokoknya. Ya, jangankan sholat duha, jangankan zikir lama-lama, pengennya leha-leha, nonton film, betul? Tidur-tiduran, kan enak ya? Ya bener. Tapi giliran ada orang lain, ada tamu aja di rumah, wah dia rajin sekali. Nah itu tuh tandanya orang riya. Naudzubillahi min. Yang kedua, wa yanshatu idza kana ma'an nas, dia itu rajin untuk beramal soleh ketika di sisinya ada manusia. Ya. Tadi ya, kalau ada manusia saja rajin. Rajinnya tuh bukan karena pengen ibadah lillahi ta'ala, tapi karena pengen dilihat orang lain, biar dinilai sebagai orang yang rajin, orang yang soleh. Ya. Nah, ini ciri juga, ciri orang yang riya. Nah, mudah-mudahan ciri ini sih nggak ada pada diri kita ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ciri orang yang riya itu wa yazidu fil amali idza asna alaihi,
dia meningkatkan amal solehnya, dia menambah-nambah amal solehnya. Kalau dipuji, ya, kita datang ke rumah seseorang meminta pertolongan dan bantuan, misalnya ya, ayo bisa enggak tolongin nih, mau ada acara 17 Agustusan misalnya gitu ya, mau nyumbang enggak? Nyumbang 50.000. Terus kata panitianya tuh, wah, nggak ada yang ngasih segede gini nih. Untuk acara 17-an nggak ada yang ngasih segini nih. Yang lain pada berapa emangnya? Yang lain paling 10.000, 5.000, iya. Bahkan ada yang 2.000. Ibu paling banyak nih, 50.000. Baik sekali ibu, dermawan sekali ibu. Tambahin. Jadi 100. Dipuji lagi, tambahin lagi. La ilaha illallah. Biarin aja, puji aja terus. Ya jangan juga. Artinya kita nambah sesatin dirinya. Ya, doakan. Insya. Nah itu cirinya. Mak rajin amat sih mak. Iya, emak gitu loh. Gitu. Dia tambah rajin tuh. Walaupun yang muji suami, walaupun yang muji anak sendiri, ya, siapapun yang muji, dia akan bertambah amalnya. Biasanya dia sholat duhanya 2 rakaat, 4 rakaat. Ada yang berkata, wah solehah sekali, rajin sekali sholat duhanya, ya. Yang lain sih pada susah sholat duha. Ditambah jadi 6 rakaat. Dipuji lagi jadi 12 rakaat. La ilaha illallah. Nah yang begini-begini nih Bu, rugi. Apa? Rugi. Bukannya dapat pahala, malah bernilai dosa. Kenapa? Karena ada riya. Ya. Amalnya hangus, haba'am manthura, kan hangus tuh. Kalau ada riya. Yang kedua, orang yang riya itu tidak mungkin masuk surga. Dan orang yang riya itu masuknya neraka apa kemarin? Halo? Tahu nggak? Neraka hawiyah. Neraka apa? Ya di situ tempatnya. Nauzubillahi min. Rugi. Orang yang riya itu rugi. Jadi yang pertama, neraka itu tingkatannya banyak Bu. Nggak apa-apa dibahas sedikit ya. Tingkatan yang paling rendah, yang paling ringan siksaannya, tapi jangan dianggap ringan kalau namanya juga neraka ya. Neraka yang paling ringan tingkatannya namanya neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, terus fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan amal kebaikannya ketika di dunia, maka tempatnya di neraka hawiyah. Ditimbang nih di mizan, ternyata yang ringan itu amal kebaikannya, amal keburukannya lebih banyak. Dia masuk dulu ke neraka hawiyah. Jadi neraka hawiyah itu tempatnya orang yang sedikit amal solehnya, banyak maksiatnya. Tuh. Nah orang riya nih itu masuk hawiyah juga. Walaupun dia amalnya banyak, ya, tapi hangus semua amal solehnya karena ada riya. Jadinya ringan nanti ketika timbangan di akhiratnya. Orang riya makanya masuk di neraka hawiyah. Mudah-mudahan kita dihindarkan Allah dari neraka hawiyah. Naik lagi tingkatan neraka yang kedua. Ya, nerakanya jauh lebih dahsyat dibanding neraka hawiyah. Artinya siksaannya lebih berat. Yang namanya neraka jahim. Neraka apa? Jahim. Siapa orang yang neraka jahim tuh masuk di neraka jahim? Orang yang ada syirik dalam hatinya. Ada apa?
ada syiriknya di hatinya. Orang Islam tapi seneng sama dukun, percaya paranormal. Itu masuknya ke neraka jahim. Kamu kenapa sembuh? Ini minum obat gitu kan ya, yang nyembuhin obat, bukan Allah. Itu syirik. Nah, orang yang syirik di dalam hatinya, maka dia orang Islam ya, tapi musyrik. Ada syirik dalam hatinya, maka dia masuk neraka jahim. Nauzubillahi min dzalik. Naik lagi, lebih dahsyat lagi siksaannya, namanya neraka sakor. Apa? Sakor. Sin biasa. Sakor, sin kofro, sakor. Neraka sakor ini buat siapa? Untuk orang yang ninggalin sholat fardu, yang meninggalkan sholat fardu. Baginda Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, di sidang nih baginda Rasul nih sama ibu-ibu, ini kayak begini, ibu-ibu pada kumpul banyak dari sahabiyah, sahabat perempuan, ya, nanya, ya Rasul, katanya di neraka kebanyakan perempuan, bagaimana itu ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasulullah, iya betul, karena perempuan tuh banyak tidak sempurnanya dalam ibadah. Ya, ada nifas, ada haid, ada istihadah, ya. Kalau puasa dia ganti, tapi kalau sholat dia tidak ganti. Coba kita pikirin Bu, dari umur kita haid itu, ibu maksudnya, saya sih enggak. Umur berapa haidnya? Misalnya umur 10 tahun, 11 tahun, ya. Itu selama haid berarti udah balik nih, udah terkena hukum ya. Selama haid diganti gak sholatnya? Sholat fardunya? Gak pernah. Kalau gak pernah diganti, berapa banyak hutangnya di hadapan Allah. Kalau puasa diganti gak? Puasa Ramadan diganti. Kenapa kalau sholat enggak? Disinilah menjadi dasar perempuan itu banyak yang masuk ke neraka tuh karena melalaikan sholat fardu. Kenapa enggak sholat? Lagi males padahal merah mah enggak, head enggak, lagi aja pokoknya. Apa yang males? Di sini sih enggak ada ya, enggak begitu insyaallah ya. Sono di negeri yang enggak tahu di mana. Ya. Jadi orang yang ninggalin sholat fardu mampir dulu ke neraka sakor. Mudah-mudahan kita dihindarkan Allah. Amin. Yang keempat, naik lagi siksaannya lebih berat lagi. Namanya neraka lazza. Enggak pakai da. Enggak pakai da ya. Lazza. Ya. Neraka lazza itu untuk orang-orang yang bagaimana? Orang yang lazza, yang di dunia senang untuk mengumpulkan harta, ya, di dunia senang ngumpulin harta, tapi koret. Apa koret? Kikir, pelit, medit, borok sikutan. Dia pelit, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, duitnya udah banyak, belum sempat nyicipin, mati. Nauzubillahimin. Sedekah juga belum, infak juga belum. Wah, luar biasa. Padahal tetangga-tetangganya banyak yang minta tolong, gak ditolongin, pelit namanya juga ya. Orang-orang yang semacam ini mampir dulu ke neraka lazza. Ya. Naik lagi neraka tingkat berapa? 5. Lebih berat lagi siksaannya. Apa nama nerakanya? Hutomah. Neraka apa? Hutomah. Neraka hutomah itu untuk orang yang bagaimana? Orang yang suka menghina, mencela, memaki orang lain. Neraka hutomah. Barakallahu fiik. Ya. Jadi jangan pernah kita menghina, merendahkan orang lain, makhluk Allah selain diri kita.
itu menyebabkan masuk neraka utama. Apalagi yang dicela, yang dimaki, yang dihina itu orang miskin, fakir, duafa, dan terutama anak yatim. Ya, terutama itu. Apalagi ulama. Ulama dihina, ulama dicela. Walaupun bagaimana itu sikapnya ulama, kita nggak usah ngurusin. Ya, kita kewajibannya hanya menghormati, memuliakan. Kalau nggak setuju dengan apa yang disampaikan olehnya, ya sudah, jangan benci, jangan menghinanya. Orang yang di dunia itu sering kali menghina, baik lewat lisan lahiriah maupun lisan yang ada di hatinya, ataupun melalui ketikan-ketikan status. Halo, hati-hati nih, yang suka bikin status, nyindir orang, ya, suka menghina melalui status. Hati-hati, itu tempatnya di neraka hutamah. Nauzubillahi min. Naik lagi neraka keberapa? 6. Neraka tingkat 6, neraka wail namanya. Neraka wail. Siapa itu yang ada di neraka wail? Neraka wail itu tempatnya pedagang yang curang. Pedagang yang curang. Ini beras berapa liter? Seliter pas enggak? Iya pas ini, padahal timbangannya dikurangin. Ya, pedagang yang curang, yang suka ngurang-ngurangin timbangan, yang menzolimi itu pembelinya, itu neraka wail tempatnya. Nauzubillahi min. Kalau mau berkah tuh dagangan, tambahin, bonusin, bukannya dikurangin. Ya. Orang yang suka ngurangin timbangan di dalam berdagang, itu neraka wail tempatnya. Nauzubillahi min. Neraka yang paling tinggi apa namanya? Iya, betul. Hafal bener ya. Neraka tingkat 8 yang paling tinggi namanya neraka Jahannam. Ya. Siapa neraka Jahannam yang nempatin? Pengikut-pengikut iblis, syaitan, dan bala tentaranya. Itu yang nempatin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, ad-dall, itu tempatnya neraka Jahannam. Al-maghdub yang dimurkai Allah siapa? Orang-orang Yahudi. Ad-dallin siapa? Orang-orang Nasrani yang menyembah kepada selain Allah, yang mengikuti menyembah syaitan, yang enggak punya agama, ateis, tempatnya jahan. Nauzubillahi min. Maka kita berusaha dengan baik ketika di dunia, jangan sampai masuk neraka apa? Orang yang riya. Orang yang riya tadi masuknya neraka apa? Hawiyah. Ya, jangan sampai kita masuk neraka hawiyah gara-gara pengen dipuji orang lain. Ya, itu kategorinya yang 7 tuh, orang Islam bisa masuk ke situ. Kalau yang ke-8 khusus itu yang menyembah kepada selain Allah. Paham ya? 1 sampai 7. Oh, nomor 8. 1 sampai 7 itu orang Islam bisa masuk situ dengan kategori yang tadi masing-masing ya. Orang Islam bisa masuk. Kalau dia riya masuk neraka apa tadi? Hawiyah. Kalau ada syiriknya masuk apa? Jahim. Ya, kalau pedagang yang curang? Wail. Ya, kalau tukang ngumpulin duit tapi pelit? Lazza. Orang Islam bisa masuk situ, tapi ada kategori yang tadi. Ini dari 1 sampai 7. Tapi khusus yang ke-8 itu yang menyembah selain Allah, tidak beragama Islam, tidak mau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya. Paham? Nah, sekarang ciri yang terakhir menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang
ciri orang yang riya apa? Wa yanqusu idza dzamma bihi, dia mengurangi amal ibadahnya kalau dicela, dihina, ya, direndahkan dirinya. Contoh kayak tadi ya, ada panitia, Pak, Bu, ayo berapa bisa nyumbangnya? Nih, saya nyumbang 10.000. Dikit amat. Yang lain pada nyumbang paling rendah 20.000. Ibu cuma 10.000. Besok diminta lagi nggak mau. Dia kurangi, bahkan tidak mau bersedekah, berinfak atau membantu gotong royong acara untuk kemasyarakatan di dalam keagamaan, ya, dia malah nggak mau tuh. Ngaji nih, berangkat ngaji, kata tetangganya, pura-pura rajin ngaji biar dianggap solehah tuh, nggak berangkat ngaji lagi besok. Naudzubillah min. Kalau dia begitu berarti namanya dia ada riyaknya di dalam hatinya. Naudzubillah min. Faham nggak sampai di sini? Jadi kita beramal itu udah nggak usah ngeliatin, nggak usah ngedengerin manusia. Yang kita butuhkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka ayo biar riyaknya hilang, baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik di tahiyat akhir sebelum salam, di setiap kali kita sholat, mau yang fardu mau yang sunnah dibaca. Ya, biar hati kita itu jangan condongnya, cenderungnya kepada hal-hal yang dimurkai Allah, condongnya itu kepada hal-hal yang disukai, diridhoi, dicintai Allah. Ya, kan hati kita sering bolak-balik, betul? Dinamakan qalbun karena muqallibal, sering bolak-balik. Hati itu sering bolak-balik, entar taat, entar maksiat, entar baik, entar buruk, tuh hati tuh begitu. Biar enggak bolak-balik baik, buruk, jahat, baik gitu ya. Biar netap istiqomah di dalam kebaikan dan ketaatan di hadapan Allah, tetap di agamanya Allah. Bagaimana? Doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik, ya. Ala dinik boleh, ala ta'atik juga boleh, ya. Dibaca, Bu. Kayaknya kok banyak banget, dibacanya 7 kali boleh, ya. Kok susah juga, baca Fatihah 7 kali, berdoa, ya Allah semoga dengan keberkahan suratul Fatihah 7 kali, ya Allah bersihkan hati hamba dari sifat riya. Ini kami beritahukan kunci. Al-Fatihah itu khusus Allah anugerahkan untuk umat Rasulullah SAW. Nggak pernah Allah kasih ke siapa-siapa. Nabi-nabi, rasul-rasul sebelum baginda Rasulullah SAW nggak ada yang dikasih Al-Fatihah. Ketika suratul Fatihah itu turun, maka yang mengantar dan mengiringi turunnya surah Al-Fatihah itu 70.000 malaikat. Kalau surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu diulang 7 kali, maka 70.000 malaikat itu mengaminkan doa kita setelah membaca surah Fatihah yang 7 kali. Maka dahsyat jadinya. Ibu mau doa apa saja, ada kebutuhan keperluan apa saja, baca Fatihah dulu 7 kali baru berdoa. Ya Allah nggak punya uang. Tadi dapat Fatihah nih. Ya, semoga Allah berikan jalan keluar terbaik. Dari mana saja duitnya terserah. Yang penting saya berdoa di hadapan Allah karena Allah. Ya, baca tuh. Ya Allah, hamba niat membaca suratul Fatihah 7 kali, ya Allah semoga kau kabulkan apa yang kami minta. Baca deh 7 kali, udah selesai 7 kali baru berdoa. Jangan lupa ta'awudz, basmalah, sholawat, ya hamdalah, baru berdoa. Ya Allah semoga kau berikan rizki yang halal, berkah thayyibah kepada kami, amin ya rabbal.
sakit, nggak bener-bener, nggak sehat-sehat, misalnya naudzubillahimin, baca dulu Fatihah berapa kali? 7 kali, minta sama Allah. Insya Allah. Ini kunci, karena setiap kali membaca suratul Fatihah Allah jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat, perhatiin nih, hamba saya mau baca suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamadani abdi. Hambaku memujiku wahai malaikat. Allahnya senang. Ar-Rahmanir Rahim. Ifna alayya abdi. Hambaku muji saya lagi. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Dipuji lagi saya sama hamba saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaka ma sa'alta, untukmu apa yang kau minta. Minta apa itu kita kan dikasih sama Allah. Insya ihdinas siratal mustaqim, kuberikan apa yang kau minta. Kau minta hidayah, kuberikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta tuh. Habis dipuji-puji Allahnya baru itu akhlaknya baik di hadapan Allah. Dan itu suratul Fatihah, wah, nggak ada tandingannya. Ya, ummul kitab, nggak pernah Allah turunkan kecuali kepada baginda Rasulullah SAW. Ayatnya ada 7, sering diulang-ulang. Ya, kenapa sih 7? Karena 7 itu Nabi Muhammad SAW itu 7 di dalam kitab Mu'jizatul Quran. Kenapa sih 7? Karena 7 itu sempurna. Paham ya? Jadi Indonesia merdeka 171-nya Allah, 7-nya Nabi Muhammad SAW. 8 apa 8? Dunia. 1945, 1 Allah, 9 akhirat, 4 manusia, 5 selamat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan, hei, kalau kau sudah kumerdekakan nanti, jadikan duniamu itu hasanah, jadikan akhiratmu hasanah, dan kau harus selamat dunia dan akhirat, wahai rakyat Indonesia. Caranya bagaimana? Ayo dekat dengan Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga bulan Agustus. Kalau Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Kalau baginda Rasulullah SAW diangkat itu tanggal 17 Ramadan jadi rasulnya. Bulannya bulan Agustus. Paham ya? Jadi baca Al-Fatihah kalau mau apa-apa ya, insya baca Al-Fatihah 7 kali. Kok susah banget anak nih, bacain Fatihah 7 kali. Ya, biar anaknya nurut, berbakti kepada orang tua, insya. Ya, kita tutup pengajian ini dengan membaca sholawat busra satu lagi biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.